sudah. Tuh, jadi ke kamar kamu. Ayo deh. Ali, oh, ayo. Oke, ayo. Ini buka. Bukan tarik. Terus kamu pakai. Tidak, bukan itu, tarik itu. Itu memang DPR itu ya. Oke. Itu. Ini santai. Bayu, makasih ya Bayu. Tiap hari ya Umi. I love you ya. Tiap hari ya Umi. Iya, Papa dulu. Sorong, jalan. Dorong, nah. Ini sampai kiamat tuh nggak bisa keluar itu, Mas. Dah, Begini. pencet. Itu satu. Iya, pencet. Itu pencet. Sama ini. Dan ini di studio. Hai, kita udah di Nah, pada saat itu kan kita sementara buat lagu juga. Yang banyak juga yang nggak tahu nih soal udah nggak sama Pajar kan? Saya kan udah sama Ayah, nggak sama Pajar. Tapi kalau memang saya bertujuan untuk meredupkan Pajar atau nggak pakai lagi Pajar, untuk apa saya buat lagu lagi untuk Pajar? Saya bantu. Begitu juga sebaliknya, manajemen juga bantu. Walaupun pada saat itu pasca udah selesai dan sudah diambil sama orang tuanya, udah di manajemen lain, itu malah dibantu juga, dikasih job. Kalau misalnya ada yang ngubungin langsung dikasih ke ini. Jadi kalau memang banyak yang mikir atau berspekulasi dengan pendapatnya bahwa kita malah ninggalin Pajar atau apa, itu tidak benar. Justru Pajar sendiri itu nyaman dengan kita, bahkan sering PC saya, sering telepon saya, sering WA saya. Dan saya anggap begini, oke lah kita bisa beda manajemen, tapi kan kita prinsip orang-orang timur, khususnya saya yang ada di Sulawesi, itu kebersamaan dan silaturahmi itu tetap terjaga. Bahkan sama orang tua juga nggak ada masalah pada saat itu. Kita ketemu biasa aja. Bahkan pada saat itu lagu sudah yang hidup selamanya nangis itu, yang pada saat di RCTI di Dasyat, kita kan ketemu. Itu pertama kali ketemu pasca udah nggak nyaman lagi kan. Ketemu sama orang tua kita anggap biasa aja. Ya udahlah, udah selesai nih, yang masalah-masalah kemarin udah selesai. Walaupun udah beda, udah ini, tapi ya jalan aja gitu. Bahkan kemarin sempat, walaupun itu udah dekat-dekat Pajar keluar dari manajemen, masih diantar sama sopir Bang Denny, masih difasilitasi juga. Jadi kalau memang untuk masalahnya kita nggak tanggung jawab atau apa, itu salah besar. Bahkan seandainya orang-orang semua tahu apa yang terjadi sebenarnya, itu justru teman-teman yang mikirnya negatif ke kita itu pasti akan merasa bersalah. Karena apa yang saya sampaikan ini memang hal-hal yang terjadi, yang memang benar-benar fakta. Walaupun saya punya resiko pada saat menceritakan ini semua, karena kita punya perjanjian juga dengan manajemen untuk jangan membuka hal-hal ini kepada publik. Tapi jujur dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya sudah tertekan. Untuk masalah selanjutnya, saya mendingan hina, saya mendingan diusir. Kalau memang diusir saya dari Jakarta ini, saya akan kembali ke Gorontalo. Saya tidak pusing, karena buat saya udah bagaimana saya harus membalas kebaikan orang-orang yang sudah baik sama kita. Kemudian justru orang-orang yang baik sama kita justru dibalas seperti itu kan. Dan sampai saat ini kan sudah sangat berbeda.
semenjak lepas dari manajemen ini kan sudah mulai jarang apa undangan-undangan dari TV maupun walaupun itu cuman sisa-sisanya aja. Dan yang kedua, kalau memang untuk masalah perbedaan ayah yang dibully atau apa, sebenarnya ayah nggak tahu apa-apa masalah ini, keluarga ayah nggak tahu apa-apa. Justru kan ketika dia ngundang Fajar, ayah juga diundang. Ketika ini kadang cuman ayah doang yang diundang karena memang ayah yang masih punya kekuatan di media. Karena kan ayah punya karakter sendiri juga yang bisa menjadi perhatian juga dari apa orang-orang yang ingin mengundang dia. Kemarin kan beberapa stasiun TV sama ini justru karena saking banyaknya itu dan juga agenda-agenda seperti untuk musik dan lain-lain, masuk beberapa lagu yang sudah kita siapkan untuk ini. Kalau memang banyak yang mikir soal kita numpang tenar atau apa, ya terserah lah. Buat kita juga kan, kita nggak pernah ngambil keuntungan. Kalau cuman saya mau nuntut ini, saya udah kejebak di sini. Dan jujur kemarin, bisa tanya sama Bapak Coki, tanya sama Ulu, tanya sama Bang Martin, tanya sama orang-orang yang di Gorontalo. Saya nggak mau, pada saat itu saya dipaksa oleh teman saya waktu itu, Intan, kemudian Bang Ulu, untuk bisa mendampingi Fajar karena mereka percaya sama saya. Nah, ketika banyak orang-orang yang datang kalau misalnya ke Brownies, habis itu langsung ini karena nggak ada perpanjangan tangan untuk bagaimana bisa melakukan lobby-lobby tersendiri. Dan pada saat itu alhamdulillah saya yang ditunjuk dan diberikan jalan juga untuk bisa ketemu sama Bang Denny, bisa komunikasi bagus dengan Bang Denny sehingga Bang Denny bantu. Kita nggak tahu kalau misalnya pada saat itu bukan saya ini ya, kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu kalau misalnya bukan saya yang mendampingi dan kemudian pada saat itu bukan Bang Denny juga yang membantu. Kita nggak tahu, kan banyak juga yang viral cuman begitu. Kalau memang juga kemarin pada saat Fajar ada masalah dengan masalah KPI, kemudian juga yang dikritik sama Deddy Corbuzier, kita orang yang pertama di garda paling depan yang membela Fajar. Walaupun pada saat itu udah mulai renggang, kasihan, kita cuma mikir kasihan Fajar. Buat saya kasihan sama Fajar, itu aja sih. Saya kasihan sama Fajar orangnya baik. Cuman karena nggak mungkin orang sepolos dia, kemudian juga ada intervensi atau apa, kita nggak tahu sebenarnya. Dan kalau pernah waktu itu ya, saya mau cerita, saya pernah masalah dengan orang tuanya. Itu masalah waktu podcastnya Kanadia. Pada saat orang tuanya itu menyinggung soal youtuber Gorontalo yang mengambil apa keuntungan sama Fajar. Di situ saya marah. Kalau bukan mereka juga, kalau bukan teman-teman YouTuber, kalau bukan teman-teman yang teman-teman yang ada di TikTok atau teman-teman netizen yang mencoba untuk meng-share hingga Fajar viral, nggak mungkin Fajar bisa seperti ini kalau bukan ada perantara dari Allah, kemudian ada perantara dari orang-orang di situ. Nggak mungkin. Makanya pada saat itu saya bela teman-teman yang ada di YouTuber. Saya bilang, jangan pernah nyebut YouTuber, mereka itu membantu. Kalau memang mengambil keuntungan di situ, ya udah seperti itu. Kalau memang nggak ada mereka juga, nggak mungkin kan punya banyak video-video yang bisa ditonton, dan ini justru bisa membesar